Salam perubahan. Wah, wah, wah. Ini menarik begitu terkait dengan Menteri PUPR yang didorong untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Artinya ini sangat menjadi potensi sekali sebenarnya dibandingkan dengan Ahok begitu kan ya. Karena yang selama ini Ahok ya itu aja mereka eh masyarakat ya DKI Jakarta menganggap bahwa Ahok itu tidak punya rekam jejak yang tidak baik. Salah satunya adalah penista agama dan sebagainya. Maka untuk mendorong ini semua begitu kan ya, tetapi ya Menteri PUPR untuk didorong untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Pak Bas ini seolah-olah menolak begitu apa yang kemudian didorong untuk menjadi gubernur di situ ya. Mereka mengatakan sudah umur 70 tahun bos katanya begitu ya. Maka ada dua alasan ini Menteri PUPR ogah jadi calon gubernur di Jakarta yang kemudian katanya akan diusung oleh partai PDIP. Karena Menteri PUPR ini Pak Basuki ini begitu kan ya. Karena sudah dianggap sudah masuk kader PDIP di situ begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal itu bukan tidak mungkin yang saya katakan sejak awal di situ begitu kan ya. Melihat potensi-potensi dari Pak Basuki ini. Tapi di satu sisi masyarakat Jakarta ya prestasi si Basuki oke-oke aja begitu. Tapi kan satu sisi mereka menganggap wah kader PDIP sekarang ini di Jakarta ya agak turun di situ begitu ini. Kabar baik hari ini selain keberhasilan timnas mengukir sejarah baru, apalagi ditambah Ibu Risma di Jatim, tambah seru semua orang-orang jujur dan berprestasi. Ahok dan Basuki ya masuk bursa cagup DKI Jakarta. Nah, kalau masuk hal-hal seperti itu, saya kira ya Ahok agak jauh begitu kan. Kalau Basuki, kalau Menteri PUPR, oke lah tidak menjadi masalah. Tapi satu sisi menganggap bahwa apa yang dilakukan itu begitu terlalu tua. Umurnya di situ begitu. Katanya Ahok di Sumut, Basuki di DKI, Andika di Jabar ya. Katanya begitu sudah dipecah-pecah sana sini begitu kan. Tapi PDIP saya kira kalau tidak berkoalisi dengan 01 ya, dengan Nasdem, PKB dan PKS saya kira agak jauh. Karena terutama di DKI Jakarta. Kenapa saya katakan itu begitu kan? Karena nampaknya ini begitu melihat dengan hal-hal yang kemudian dilihat dari saksama begitu kan ya. Pak Basuki ini kan menterinya Jokowi begitu kan. Ya satu sisi dari Menteri Jokowi tidak inginlah PDIP di situ menjadi harus kalah. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Karena nampaknya ya dari keberhasilannya oke, sangat luar biasa, mumpuni di situ begitu kan. Tapi satu sisi ya mereka tidak punya pengalaman bagaimana mereka mengatasi masyarakat ya. Sebagai menteri ya kita lihat saja ke depannya. Bahkan ya dibandingkan dengan Ahok ya Basuki, mending Bu Risma saja maju sebagai calon gubernur DKI begitu kan. Kalau mereka tidak masuk ke gubernur Jatim ya. Kabarnya di gubernur Jatim sudah mendukung Hovifah asalkan wakilnya dari PDIP. Katanya begitu ya yang disodorkan. Ya kita lihat saja ke depan lah bagaimana nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya, yang mereka amati begitu secara logika Pak Basuki ini saya kira wakilnya siapa begitu kan ya kalau maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Untunglah ya hari ini mereka ditolak ya, mereka menolak untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta walaupun mereka dilirik oleh PDIP begitu kan. Saya kira inilah potensi-potensi yang kemudian untuk menjadi calon DKI Jakarta. Nampaknya Pak Basuki itu ya tidak mau ya kita lihat saja ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono ya punya dua alasan kuat mereka ogah mencalonkan sebagai calon gubernur di Jakarta. Pertama, Basuki merasa bukan seorang politikus yang menegaskan genetiknya adalah birokrat. Bahkan ya kedua, menteri yang disebut punya kartu tanda anggota KTA PDIP Perjuangan itu merasa sudah terlalu tua. Basuki menyebutkan usia yang telah mencapai itu adalah 70 tahun, dirasa tak tepat untuk maju menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta.
Saya sudah 70 tahun, Bos. Jadi DNA-nya memang sudah di situ. Saya birokrat. Saya sudah 70 tahun, masa mau nyalon jadi gubernur DKI. Bahkan sebelumnya sekretari PDP Jakarta ya Pantas Nainggolan ya menyebutkan Basuki masuk dalam radar pencalonan. Ia mengatakan sang menteri tengah dipertimbangkan oleh petinggi partai berlogo banteng moncong putih itu, yaitu adalah PDP. Ada nama lain yang diincar ya, yaitu adalah PDP. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, terus kemudian mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Ya, saya kira agak jauh mereka PDP untuk menjadi kader di situ begitu kan. Karena melihat dengan yang sama dengan Pak Jokowi, gelagat mereka jauh tidak ada di situ begitu kan ya. Nampaknya mereka sudah mulai mencari ya yang lain di situ begitu kan. Di umur yang sudah 70 tahun ini, saya kira Pak Basuki ini kan boleh-boleh aja sih sebenarnya begitu kan. Tapi toh pada hakikatnya yang namanya prestasi, yang namanya umur kan ya, yang kan kita tidak tahu begitu kan. Ya mungkin salah satunya Pak Basuki mungkin dianggap sudah orang-orang birokrat dan sebagainya, bukan di kalangan politisi, maka saya yakin dan saya yakinnya akan ada yang lain. Kalau Ahok saya kira jauh begitu kan ya. Mending Bu Risma saja di situ. Karena Bu Risma katanya di apa namanya? Di Jatim agak jauh begitu kan ya. Bahkan dia menjelaskan ya menjadi salah satu calon yang ditimbang oleh PDIP. Dia diperkirakan akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya kira agak jauh. Mereka akan keok ya. Secara tidak langsung ya mereka akan keok. Ya wajarlah dalam dunia politik. Jadi saya menekankan bahwa PDIP itu ya harus benar-benar berkoalisi betul yang matang di situ. Boleh menjadi wakil lah begitu kan, jangan gengsi-gengsi begitu ya. Katanya di DKI Jakarta yang menjadi kemenangan di situ adalah PKS ya dalam apa namanya calegnya begitu kan ya. Kekuatan PKS sangat luar biasa dan bahkan kalau memang ini terjadi artinya apa? Artinya pertarungannya nanti bisa saja Anies Baswedan dengan kader dari PDIP begitu kan. Maka kalau memang tidak ada yang lain, ya Anies Baswedan akan didorong bisa saja dengan PDIP begitu. Ini menjadi kekuatan sangat luar biasa kalau itu ditunjukkan. Tapi ya inilah politik begitu kan ya. Politik kita tidak ada yang tidak ada yang menentu begitu kan. Ada yang kemudian mengatakan apa namanya? Bisa saja menang, bisa saja kalah. Tapi kita tunggu saja. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton terus ya Hodari News ini karena ada berita-berita menarik di situ. Ada apa namanya? Ada terupdate setiap harinya. Share sebanyak-banyaknya.